Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu wali kelas. Hari ini saya berikan kembali cara pengisian ledger yang benar ya untuk kita nanti mencetak KHS di semester genap ini. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa, saya pikir sudah terbiasa untuk menginput data di ledger, tetapi masih banyak beberapa guru gitu ya yang masih kebingungan mengenai ledger ini sendiri gitu kan, termasuk juga cara menginputnya gitu. Saya rasa ini hal yang wajar karena memang format daripada ledger kita ini masih saya katakan masih ini ya, masih open source gitulah ya kalau di internet mah gitu ya. Artinya rumus-rumusnya masih banyak sekali gitu ya yang kelihatan gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini saya berikan kembali cara input ledger yang benar. Itu adalah yang pertama, Bapak Ibu pastikan nama siswa-siswinya itu sudah ada semuanya di sini, kemudian namanya sudah berurutan sesuai dengan abjad ya. Kemudian yang berikutnya ditulis NISN, NIS ya. Kemudian jenis kelamin ini sebenarnya nggak perlu juga, tapi nggak apa-apa. Kemudian yang penting yang berikutnya adalah di sini kompetensi keahlian. Kemudian yang berikutnya nama orang tua, bapak atau ibu. Kemudian di sini bidang studi keahlian, program studi keahlian, kompetensi keahlian, kelas dan semester saat ini, tahun pelajaran. Ini sudah saya isi semuanya. Jadi Bapak Ibu nggak usah isi lagi. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara mengisi nilai dan KIKD gitu ya. Nah, untuk mengisi KD pengetahuan dan KD keterampilan, di sini ini KD harusnya KD pengetahuan dan KD keterampilan ya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu cukup di copy aja salah satu KD terakhir ya, KD terakhirnya di copy aja salah satu, kemudian dipastekan di sini ya. Enggak usah dipastekan di semuanya, tapi cukup di bagian atas yang kosong ini. Kalau bawahnya kan ada angka 00. Nah, angka 00 ini adalah rumus gitu. Angka 00 ini rumus. Jadi nanti ketika diisi di sini dia akan otomatis terisi juga di bawah ya. Contoh misalkan kita mau isi KD pengetahuannya ini ya. Kita copy, kemudian kita masukin ke sini. Nah, ini dia akan otomatis yang bawahnya terisi gitu ya. Sama yang KD keterampilan juga kita copy dari sini, copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, KD yang bawahnya pun akan terisi karena kan ini yang bawah sama ya isinya ya. Nah, ini kan karena tadi di copy dari sini, ini nggak ada warnanya ya, maka di sini pun juga sama, nggak akan ada warnanya hilang. Maka Bapak Ibu tinggal berikan warna yang sesuai aja kalau ingin dikasih warna lagi gitu ya. Gitu ya, biar kelihatan ini aja sih, biar kelihatan rapi gitu. Kalau warnanya belang-belang kan juga nggak enak dilihatnya gitu ya. Kemudian jenis hurufnya juga sesuaikan aja kalau misalkan ingin disesuaikan ya, hurufnya bawah kalibri 8, nggak apa-apa, disesuaikan aja. Kalibri 11 kita ganti dengan kalibri 8 ya, kita rapihkan ya. Kalau bisa sih dirapihin gitu ya, biasakan rapi sehingga juga dilihatnya enak kan kalau rapih ya, kayak gitu. Nah, ini cara untuk ngisi KD ya, baik KD pengetahuan atau KD keterampilan. Kemudian nilai, untuk nilai Bapak Ibu ya tinggal paste aja. Ini untuk pengetahuan, ini keterampilan, tinggal di copy paste kayak gitu aja ya. Yang penting adalah namanya, nama siswa di format penilaian dengan nama siswa yang ada di sini. Pastikan format nilai siswa yang ada di nilai di penilaian itu sama dengan mengikuti urutan nama siswa yang ada di ledger gitu ya. Yang di ledger jangan diganti. Yang diganti adalah yang mengikuti adalah urutan nama siswa yang ada di format penilaian gitu. Sehingga nanti Bapak Ibu tinggal copy paste aja, dan copy paste-nya udah pasti benar, nilai anaknya udah pasti benar, nggak akan tertukar. Nah, itu yang paling penting, karena saya khawatirnya
nanti Bapak Ibu format urutan nama di format penilaian itu berbeda dengan yang ada di ledger. Nah, oleh karena itu tolong dicek lagi urutan nama siswanya yang ada di format penilaian. Pastikan disamain dengan urutan nama siswa yang ada di ledger gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, selebihnya saya rasa Bapak Ibu sudah paham lah ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini kan tadi kan sudah ya kita isi ya. Nah, ini sudah kita isi. Nanti dia kan otomatis akan muncul di raport di kolom deskripsi ya. Ini ya, kita cek. Dia akan muncul di kolom deskripsi. Nah, ini IKM ya, udah masuk di sini. Dia akan muncul otomatis di kolom deskripsi. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisikan ini deskripsi spiritual dan deskripsi sosial. Nah, deskripsi spiritual Bapak Ibu silakan buka di sheet raport ibadah di sini. Nah, isinya di sini Bapak Ibu ya. Jangan di ledger. Kenapa? Karena di ledger itu hasil isian di sini dia otomatis nanti akan masuk ke ledger. Nah, gitu. Kenapa? Karena di ledger itu sudah ada rumus-rumusnya lagi gitu. Jangan di copy paste di ledger, tapi silakan diisi di sini aja. Kalau Bapak Ibu isi di sini, nanti dia akan otomatis masuk ke ledger. Kayak gitu ya. Sama dengan nilai sosial. Untuk deskripsi sosialnya juga sama. Buka di sheet nilai sosial, Bapak Ibu isi di sini. Ya, misalkan contoh ini 90 semua nilainya. Nah, ini tinggal diisi aja, ini contoh aja ya. Oke, ini ya, ini kan predikatnya, deskripsinya sangat jujur dan segala dan semacamnya lah ya. Ini nanti dia akan muncul di kolom deskripsi, di kolom deskripsi sosial di raport. Nah, kita cek ya atas nama Dinar. Sini atas nama Dinar. Nah, ini dia udah muncul. Kita cek temennya yang satu lagi yang di bawahnya Dinda. Nah, Dinda ini kan nggak muncul. Kenapa? Karena kita belum isi di sini. Nah, di sini belum isi. Ya, nanti kalau sudah diisi, kita contohin aja lagi. Nah, kita cek nama Dinda. Nah, dia udah muncul di sini. Gitu ya. Jadi untuk deskripsi spiritual dan deskripsi sosial ini diisinya di sheet raport ibadah untuk deskripsi spiritual dan nilai sosial untuk deskripsi sosial. Ya Bapak Ibu ya, jangan diisi di ledger. Nah, jangan diisi di sini. Jangan diisi di ledger sini. Ya, karena nanti yang ada di ledger ini, ini nanti akan terisi otomatis ketika yang ada di sheet yang tadi itu dia sudah diisi gitu ya. Yang di sheet raport ibadah dan nilai sosial sudah diisi, maka yang di sini pun dia akan terisi gitu ya. Dan kemudian dia akan muncul di sini gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai pernyataan untuk kenaikan kelas saat ini. Ini pernyataan ada dua. Yang pertama ada catatan wali kelas, kemudian ada pernyataan kepala sekolah. Kenapa ada ini? Karena untuk kenaikan kelas mereka naik atau tidak. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan isi di ledger ya. Silakan isi di ledger seperti ini di sini di pernyataan kepala sekolah. Ya, nah, yang tentunya nanti ya terkait setelah rapat kenaikan kelas yang akan dilaksanakan nanti ya setelah UAS oleh Dewan Guru, hasilnya seperti apa, naik atau tidak ya ditulis di sini pernyataan kepala sekolah, sehingga nanti dia akan muncul di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan sedikit lagi untuk Bapak Ibu wali kelas yang akan menginput nilai di semester genap ini. Tentunya yang paling penting adalah teliti Bapak Ibu ya. Yang paling penting adalah teliti, kemudian sabar ngisinya. Jika ada kendala jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke saya atau ke teman-teman guru yang lain yang bisa gitu ya. Nggak harus ke saya. Kalau ada teman-teman lain yang bisa, nggak apa-apa, bisa minta bantuannya. Kalau nggak bisa ya silahkan boleh ke saya langsung. Terima kasih Bapak Ibu, tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.